Welcome to our channel. Sekali atau dua kali, kalian pastinya pernah mendengar nama Ho Chi Minh, ya kan? Yang pasti sebagai founding father-nya negara Vietnam, nama dan sepak terjang Paman Ho, begitulah biasa ia disapa, dikenal dunia sebagai salah satu revolusioner ulung berhaluan komunis di dunia. Bahkan pemimpin yang akrab dengan Soekarno ini tergolong sebagai salah satu politisi paling berpengaruh di abad 20. Nah, biar wawasanmu makin keren, simak dan tonton ulasan ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan awal. Lahir dengan nama Nguyen Sinh Sung pada 19 Mei 1890 di kota Kim Lien, Provinsi Nguyen, atau ketika Vietnam masih bernama Indochina Prancis. Tokoh yang kemudian dikenal luas sebagai Ho Chi Minh merupakan seorang revolusioner, politisi sekaligus negarawan Vietnam berhaluan Marxisme-Leninisme. Ia pernah menjabat selaku Perdana Menteri Vietnam Utara dari tahun 1945 hingga tahun 1955 dan Presiden dari 1945 hingga tahun 1969. Selain itu, seperti dikutip biografi.com, Paman Ho merupakan salah satu politisi paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Ayahnya, Nguyen Sinh Sak, dikenal sebagai seorang hakim kekaisaran dan guru Konfusianisme di distrik terpencil Binh Ke. Namun dipecat lantaran mengkritik pemerintah kolonial Prancis yang kala itu tengah menjajah Vietnam. Ibunya Hoang Thi Loan meninggal di tahun 1901. Yang menarik, saat usianya menginjak 10 tahun, dengan mengikuti tradisi Konfusianisme, ayahnya memberinya nama baru menjadi Nguyen Tat Thant yang berarti Nguyen yang berhasil. Sejak itu, Ho Chi Minh dikenal memiliki banyak sekali nama. Bahkan selama hidupnya, tercatat ia punya lebih dari 100 nama. Pendidikan. William J. Duiker dalam bukunya Ho Chi Minh Alive tahun 2000 mencatat, sejak kecil, Ho belajar dengan ayahnya sebelum masuk ke sekolah formal dengan seorang sarjana bernama Vuong Thuc Do. Ho dengan cepat menguasai tulisan Cina, ajaran Konfusianisme, juga bahasa Vietnam sehari-hari. Kendati ayahnya dipecat dari birokrasi kolonial Prancis di awal tahun 1900-an, Ho masih sempat mengenyam sekolah di lembaga pendidikan kolonial. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Kim Lien, ia masuk ke College School Hoc, setingkat sekolah menengah di kota Hue. Namun setelah 3 tahun, ia meninggalkan tempat tersebut. Ho kemudian bekerja sebagai guru sekolah di kota Van Thiet. Tak lama, Ho memutuskan bekerja sebagai asisten dapur di kapal uap Prancis Emerald de Lotus Treville dengan memakai nama Van Ba. Kapal tersebut berangkat pada 5 Juni 1911 dan tiba di Marseille, Prancis pada 5 Juli 1911. Di sana, Ho mendaftar ke sekolah administrasi kolonial Prancis namun ditolak. Dia malah memutuskan untuk mulai berkeliling dunia dengan bekerja di kapal dan mengunjungi banyak negara dari tahun 1911 hingga tahun 1917. Bapak pendiri Vietnam. Awal perjuangan Paman Ho tidak dimulai di negaranya, melainkan di Prancis. Kesadaran politiknya tumbuh dari sosialis Prancis Marcel Kitchen yang merupakan anggota Partai Sosialis Prancis. Melansir laman History pada tahun 1919, saat tinggal di Prancis, ia mengorganisasi sekelompok imigran Vietnam dan mengajukan petisi kepada delegasi pada konferensi perdamaian Versailles menuntut agar pemerintah kolonial Prancis di Indochina memberi hak yang sama kepada rakyat Vietnam. Kendati petisi tersebut tidak diakui secara resmi, usaha tersebut ternyata tersebar luas di negaranya. Terinspirasi oleh keberhasilan revolusi Bolshevik Lenin, Ho bergabung dengan Partai Komunis Prancis di tahun 1920. Ia melakukan perjalanan ke Moskow menggalang dukungan, mulai merekrut anggota nasionalis Vietnam. Ho bertemu dengan pemimpin-pemimpin Soviet seperti Nikolai Bukharin, Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. Di Moskow, ia dilatih sebagai agen Komintern dengan mempelajari pemikiran Marxisme-Leninisme serta teknik revolusioner di Communist University of the Tourists of the East. Pada tahun 1930, ia mendirikan Partai Komunis Indochina di Hong Kong. Pada tahun 1941, Ho kembali ke negaranya sembari mendirikan Viet Minh, semacam Liga Kemerdekaan Vietnam. Nah, Viet Minh inilah yang berjuang melawan kolonial Prancis yang saat itu menduduki Vietnam. Ho Chi Minh menjadi pahlawan terbesar bagi bangsa Vietnam atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan penyatuan Vietnam di tahun 1975.
memiliki lebih dari 100 nama. Seperti yang sudah diungkit sebelumnya, kalau Ho Chi Minh ini selama hidupnya memiliki banyak sekali nama, panggilan, atau alias yang berbeda-beda. Hal itu seperti dikutip laman Vietnam Times dalam artikelnya di poin pertama. Di situ dikatakan daftar nama yang jumlahnya lebih dari 100 itu mencakup nama lahirnya Nguyen Sinh Chung, kemudian berubah sejak usia 10 tahun menjadi Nguyen Tra Thant. Berturut-turut ia dikenal dengan beberapa nama mulai dari Lin, Tran, Chen Tua, Nguyen, Ao Coach, Vong, Ba, Hong Kuch Tun, dan masih banyak lagi. Ya, kalau kita sebut semuanya bisa tipes admin ini. Kendati punya segudang nama, ia secara luas atau paling umum dikenal sebagai Ho Chi Minh, yang memiliki arti pembawa cahaya yang diadopsi sejak tahun 1942. Yang menarik seperti ditulis Ross Marley dan Clark D. Neher dalam buku Patriots and Tyrants 10 Asian Leaders tahun 1999, setiap nama menandai tonggak penting dalam perjalanan hidup, karir, dan perjuangannya sebagai revolusioner, bukan kaleng-kaleng. Menulis ribuan artikel dan ratusan puisi. Bisa dibilang inilah satu di antara beberapa hal menarik dari sosok Ho Chi Minh. Selain berjuang secara bergerilya bersama nasionalis dan serdadu-serdadu Viet Minh dan Viet Cong di medan perang, Paman Ho juga nyatanya berjuang melalui media tulis. Masih melansir laman Vietnam Times, tercatat ia telah menulis sekitar 2000-an artikel propaganda dan hampir 300-an puisi yang kemudian diterbitkan. VOV World melaporkan dalam karir revolusionernya, Paman Ho menulis banyak dokumen bersejarah dan karya monumental, satu di antaranya kumpulan puisi berjudul Present Diary. Karya tersebut merupakan potret dirinya dalam puisi yang mencerminkan jiwa manusiawi dan optimis seorang komunis secara mendalam. Bahkan kabarnya, kumpulan puisinya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Cina, Inggris, dan lain-lain. Biar keren, kami kutipkan salah satu penggalan puisinya yang termuat dalam buku Present Diary. Sulit adalah jalan kehidupan. Setelah kudaki gunung terjal ke puncak tertinggi, bagaimana aku bisa berharap akan menemui bahaya yang lebih besar? Di pegunungan, aku bertemu harimau dan keluar tanpa terluka. Di tanah itu, aku bertemu pria dan dilempar ke penjara. Bagaimana menurutmu? Punya patung di puluhan negara. Tidak hanya disebut-sebut sebagai salah satu politisi berpengaruh abad ke-20, Bapak pendiri Vietnam Ho Chi Minh ternyata memiliki hal lain yang tidak kalah menarik. Berbeda dengan tokoh komunis ataupun kapitalis di dunia, Paman Ho justru dikenang di berbagai negara. Dikabarkan banyak negara yang telah mendedikasikan patung, museum, taman, dan jalan-jalan untuk menghormati sosok yang dijuluki Vietnam's Great Man of Culture ini. Bahkan seperti dilansir salah satu media kenamaan Vietnam, Twitter News, dalam artikelnya Remembering Vietnam's Late President Ho Chi Minh in Foreign Countries, sebanyak 20 negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika telah mendirikan patung untuk mengenang mendiang Presiden Ho Chi Minh. Lebih lanjut, antara tahun 2009 dan 2015, ketika Vietnam menerapkan skema untuk mempromosikan peringatan bapak pendirinya itu, ternyata sejalan dengan resolusi UNESCO tahun 1987, di mana 10 patung Paman Ho didirikan di Chili, Republik Dominika, Meksiko, Argentina, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Laos, dan Thailand. Di Indonesia ada tidak ya? Itulah beberapa fakta terkait Ho Chi Minh, pemimpin revolusi abadi yang diakui dan dihormati di negara-negara eks-kolonial. Bagaimana menurutmu?